Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6 hari ini? Semoga semuanya berada dalam kesehatan yang luar biasa, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan jasmani dan ruhaninya. Hari ini kita akan belajar tentang materi cerita dari soal Kairo tahun 2016-2017. Yang pertama adalah materi Yaumun la yunsa, hari yang tidak terlupakan. Dan materi kedua adalah Antakhur malam tadur. Oke, yang pertama kita membahas materi Yaumun la yunsa. Fi muntasafi al-usbu'i at-tali, di pertengahan minggu depan, dakhalat al-muallimatu Kamilia, Miss Kamilia masuk ke ilal fasli, kelas. Wa qalat anna Fatimata sata'ti ba'da ghadin. Beliau berkata bahwasanya Fatimah, teman kelas, akan datang besok lusa. Fi suhbati walidatiha ila al-madrasati, bersama dengan orang tuanya ke sekolah. Karena sebelumnya Fatimah tertimpa musibah penyakit. Ja'a yaumu ziyarah Fatimah, datanglah hari yang ditunggu, hari kedatangan Fatimah. Wa fi bidayati hisah al-thaniyah, dan di awal mula jam kedua, sami'na daqqatan ala babi al-fasli, kita mendengar ketukan di pintu kelas. Wa akhadha yanfatihu bibud'in syadidin, kemudian dengan sangat-sangat pelan mulai terbuka. Wa sur'ana ma'atalla wajhu Fatimah, kemudian muncullah wajah Fatimah yang ditunggu-tunggu. Dawat at-tasfiq al-har wa ta'alat sayhatu at-tarhib, semuanya pada bertepuk tangan, "Woi, selamat datang, bla 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 bla." Wa hadathat mufaja'atan, kemudian terjadilah dua surprise. Ada dua, ingat surprise-nya. Yang pertama, al-mufaja'ah al-ula, surprise yang pertama, an-nara Fatimah, kita melihat Fatimah. Waqad irtadat kub'atun bayda jamilatan lil ghayah, dan Fatimah itu ternyata menggunakan topi putih. Wal mufaja'ah ats-tsaniyah, sedangkan surprise yang kedua adalah antarana Fatimah, Fatimah melihat kita, waqad irtadaina jami'an kubba'atin bayda mumathilatan, ternyata Fatimah memakai topi putih, dia melihat teman-temannya memakai topi putih yang sama juga. Karena ini adalah surprise dari dokter dan guru kelasnya. Wa min yaumiha, dan sejak saat itu, asbaha ismu fasluna, nama kelas kita menjadi Fasla al-Qubba'ati al-Bayda, kelas topi putih. Oke. Dari potongan cerita itu, kita akan ada seperti biasa soal cerita dan soal kosakata. Yang pertama adalah mata dakhalat al-muallimatu Kamilia ila al-fasli. Mata, kita sudah belajar tentang adawatul istifham, artinya kapan. Dakhalat al-muallimatu Kamilia, Miss Kamilia masuk ke kelas. Silahkan cari jawabannya bagaimana. Ma al-mufaja'ah ats-tsaniyah allati hadathat, apa surprise yang kedua yang terjadi? Silahkan dicek nanti. Madza asbaha ismu fasli Fatimah ba'da ziyaratiha lahu, kata kunci adalah ismu, nama, fasl, kelas. Apa nama kelasnya menjadi kelas apa sih? Kelas topi putih. Bagaimana cara menjawabnya? Silahkan dilihat di potongan cerita sebelumnya. Kemudian selain ada soal cerita, ada juga yang pertama, kosakatanya adalah muradif. Mereka berdua sama-sama memakai baju. Karena itu persamaan, kata irtadat sama dengan kata labisat. Persamaan, artinya sama, memakai, menggunakan kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kuba'atun, satu topi. Kalau topinya banyak menjadi kuba'atun. Kuba'atun menjadi kuba'atun. Ini mufrad, bentuk tunggalnya, singular, sedangkan jamaknya atau pluralnya adalah kuba'atun. Dan yang ketiga adalah, ini wajah yang terkejut, mulat. Yang pertama adalah mufaja'ah, kejutan,
Wah, dia kejut. Wah, ternyata nilaiku 100, tidak terduga. Kemudian lawan kata dari terkejut ini adalah tanabbu'un. Sudah tahu, biasa. Aku udah dikasih tahu sama Miss ini aku bakal 100. Jadi cincai, santuy lah. Oke. Selanjutnya materi kedua. Antakhur malam tadur. Ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi fiha. Perumpamaan orang yang teguh menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala wal waqi'u fiha, dan orang-orang yang melanggar. Di sini ada berapa kosakata, berapa poin yang akan Mister garis bawahin. Hududillah, larangan-larangan Allah. Dia mempunyai persamaan. Persamaannya adalah, apa yang dimaksud dari hududillah, larangan Allah itu apa? Al-awamiru wan nawahi, yaitu perintahnya dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mana halalnya, mana haramnya. Kamathali qaumin istahammu ala safinatin. Jadi diibaratkan seperti sekelompok orang yang berebut naik ke dalam perahu. Sekarang bagaimana mereka memutuskan untuk merebut naik perahunya? Menggunakan istahammu, sinonimnya adalah iktara'u. Ini artinya adalah dengan undian. Mereka berebut. Bagaimana cara berebutnya? Kalau cuma rebutan cepet-cepetan susah juga. Ternyata mereka menggunakan undian. Hasil dari undian itu adalah fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka sebagian dari mereka mendapat bagian atas kapal, wa ba'duhum asfalaha, sebagiannya mendapat di bagian yang bawah. Oke, berarti a'laha artinya atas, asfalaha artinya bawah. Maka apabila dalam Al-Quran kalian melihat seperti ini, atau dalam bahasa Arab sama seperti Bismillahi majriha wa mursaha, itu saling lawan kata. Yang dimaksud dari kaidah tersebut adalah tudad yu'akidu al-makna. Keindahannya adalah, ini adalah lawan kata yang menjelaskan, menekankan bahwasanya ini loh, karena mereka undian itu mereka terbagi menjadi dua. Majriha wa mursaha berarti memang karena perjalanan, itu adalah lawan kata yang menjelaskan arti. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i, maka yang berada di bawah, idza istaqaw minal ma'i, kalau mereka membutuhkan air, marru ala man fawqahum, mereka mau nggak mau harus melewati orang yang di bawah, yang di atas. Faqalu, maka yang di bawah punya inisiatif. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fawqana. Gimana kalau kita lubangi satu lubang aja di tempat duduk kita yang di bawah, walam nu'di man fawqana, selama kita nggak ganggu yang di atas nggak apa-apa deh, kita bikin lubang kecil aja. Nah, ini ada lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, salah satu jamal kaidah bahasa, keindahan ini menunjukkan adamu al-ihsas bil mas'uliyah. Orang yang tidak mempunyai, tidak ada rasa tanggung jawab. Yang penting kan kita enak. Main bola bisa setiap waktu kan. Udah kelas 6, cincai. Semuanya, nanti mereka juga kelas 6 sama seperti itu. Berarti rasa tanggung jawab sebagai kelas 6-nya masih kurang. Fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Maka apabila ditinggalkan, tidak ada yang menegur mereka, semua yang berada di kapal tersebut akan celaka. Kenapa? Tenggelam dong. Mungkin tidak langsung tenggelamnya, tapi lama-lama air masuk, orang tetap yang di atas nggak tahu, cuek, yang di bawah tidak punya tanggung jawab yang lebih cukup, maka bisa tenggelam kapal tersebut. Wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tetapi kalau dilarang, dicegah, dinasehatin, diberi jalan keluar solusinya, maka mereka akan selamat semuanya. Oke, dari sini kita bisa mengambil beberapa soal cerita. Yang pertama,
Kaifa iktasama al-qawmu as-safinah. Bagaimanakah? Kaifa artinya bagaimana? Bagaimana mereka membagi kapal? Gimana cara mereka membagi kapal? Kenapa sebagian ada dapat atas? Kenapa sebagian dapat bawah? Bagaimana caranya? Silahkan dicek kembali jawabannya tadi. Yang kedua adalah mana tijatu iktira'i rukabi as-safinah. Apa hasil dari undian dari penumpang kapal tersebut? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Silahkan tuliskan. Yang ketiga, mal jamal fi qawlihi a'laha asfalaha. Apa keindahan bahasa dari kata a'laha asfalaha? Kenapa kata ini berlawanan? Apa yang dimaksud keindahan dari ini? A'laha asfalaha. Dan yang terakhir adalah mal jamal fi qawlihi law anna kharaqna fi nasibina kharqan. Kalau kita melubangi sedikit satu lubang aja, itu apa sih yang dimaksud dari keindahan bahasa itu? Selain soal cerita 4 ini, ada juga seperti yang pertama adalah kosakata dari cerita tersebut. Yang pertama, ini adalah sinonim. Hududillah, batasan-batasan Allah, fences-nya. Persamaan sinonimnya adalah al-awamiru wan nawahi. Sedangkan kapal, a'laha, bagian atas kapal nih, maka lawan katanya mudhadnya adalah asfalaha, bagian bawahnya. Nih, mereka melubangin. Kemudian safinah, ini jumlah kapalnya 1. Tapi apabila jumlah kapalnya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari 2, maka dia menjadi sufunun.